Di banyak tempat di dunia, malam adalah saat untuk beristirahat. Namun di Kongo, malam bukan hanya gelap, tapi juga penuh perjuangan. Tidak ada lampu, tidak ada aliran listrik, hanya lilin atau bara kecil di tungku dapur. Inilah kenyataan hidup tanpa listrik. Bayangkan seorang anak ingin belajar, tapi tidak ada lampu. Ia mengandalkan sisa cahaya dari api dapur. Itulah keseharian ribuan anak di Kongo. Mereka punya impian, tapi minim fasilitas. Sekitar 80% wilayah pedesaan di Kongo tidak punya akses listrik. Listrik hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yang mampu tinggal di pusat kota. Sementara jutaan lainnya hidup dalam kegelapan total. Tanpa listrik, masyarakat memasak dengan kayu bakar. Asap mengepul, memenuhi ruangan kecil yang pengap. Anak-anak batuk, ibu-ibu kelelahan. Namun mereka tetap bertahan, karena tak ada pilihan lain. Kami ingin punya listrik, tapi kabel tak pernah sampai ke desa kami. Kongo kaya akan sumber daya alam, tembaga, kobalt, emas, tapi rakyatnya tetap miskin. Korupsi merajalela, distribusi tak merata. Uang mengalir ke luar negeri, sementara rakyat di dalam negeri hidup dalam bayang-bayang. Rumah-rumah mereka bukan dari semen, tapi dari tanah liat, atap sengkaratan, dan kayu bekas. Tak ada listrik, tak ada air bersih. Namun di tengah kekurangan itu, terdapat semangat hidup yang luar biasa. Rumah, bagi sebagian dari kita, rumah adalah tempat berlindung dari panas dan hujan. Tapi di Kongo, rumah hanyalah bangunan seadanya yang mereka sebut tempat tinggal. Dindingnya terbuat dari tanah liat yang mudah retak saat kemarau dan roboh saat hujan deras. Tak ada jendela, tak ada lantai. Ketika malam tiba, nyamuk datang tanpa ampun dan udara dingin menusuk tubuh. Anak-anak, harusnya mereka tumbuh dengan senyum, bermain di bawah matahari, dan tidur nyenyak di malam hari. Namun kenyataannya, mereka diserang malaria, demam berdarah, diare, dan gizi buruk. Klinik desa hanya punya satu kasur, dan tak ada listrik untuk kulkas menyimpan obat. Kadang, mereka harus berjalan 10 km hanya untuk dapatkan aspirin. Dan tak jarang, mereka tak pernah kembali dari perjalanan itu. Mereka tertawa, meski sepatu tak punya. Mereka berlari, meski jalanan penuh batu tajam. Mereka bercita-cita, meski sekolah hanya berdinding bambu. Karena harapan tak pernah padam, meski tak ada cahaya. Bantuan datang dari luar negeri, tapi tak pernah cukup menembus lapisan birokrasi dan kepentingan. Pemerintah janji akan membangun, tapi janji tetap janji yang tak pernah menyala jadi cahaya. Di dunia yang serba digital, masih ada yang hidup dalam gelap. Kongo bukan sekadar negeri yang kekurangan. Kongo adalah simbol ketabahan di tengah ketidakadilan global. Berapa harga hidup di Kongo? Banyak dari mereka hidup dengan kurang dari $1 per hari. Itu bukan hanya angka, itu berarti satu keluarga harus memilih makan atau beli obat, bayar sekolah atau beli beras. Semuanya serba kekurangan, tapi mereka terus berjalan karena menyerah bukan pilihan, dan harapan meski kecil masih hidup di hati mereka. Di atas penderitaan rakyat, ada gedung-gedung tinggi milik para penguasa. Mereka duduk di kursi empuk, mengenakan jas mewah, sementara anak-anak tidur di tanah, kelaparan. Pemerintahan Kongo telah lama dikenal dengan korupsi yang merajalela. Uang bantuan asing mengalir miliaran dolar, tapi hanya sedikit yang benar-benar sampai ke tangan rakyat. Sebagian besar masuk ke kantong pejabat, dibelanjakan untuk mobil mewah dan pesta pora, sementara desa-desa masih gelap gulita tanpa listrik.
Rumah sakit kehabisan obat, sekolah roboh tanpa genteng, dan rakyat dibiarkan bertahan sendiri. Ini bukan karena negeri ini miskin, tapi karena terlalu banyak yang serakah. Setiap kali rakyat bersuara, mereka dibungkam. Setiap kali harapan tumbuh, kekacauan politik menghancurkannya. Pemilu sering diwarnai kecurangan, kekuasaan dipertahankan dengan kekerasan. Tak jarang, militer sendiri menjadi ancaman bagi rakyatnya. Bukan pelindung, di negara ini hidup dalam ketakutan bukan pilihan, tapi kenyataan sehari-hari. Bagaimana mungkin tanah yang kaya akan emas, berlian, dan minyak justru jadi tempat yang paling miskin dan menderita? Jawabannya sederhana, ketika mereka yang berkuasa lebih peduli pada kekuasaan daripada kehidupan rakyatnya. Di negeri ini, bersuara bisa berarti dihukum. Banyak warga Kongo yang hanya ingin listrik untuk anaknya belajar atau air bersih untuk minum harus menanggung teror. Mereka dipukul, ditangkap, bahkan dibunuh. Rumah-rumah warga dibakar tanpa ampun. Anak-anak berlari ketakutan, mencari tempat bersembunyi dari peluru-peluru yang tidak tahu arah belas kasih. Wanita-wanita dipaksa menjadi korban kekerasan. Para ayah diculik, tak pernah kembali. Dan di tengah jeritan itu, dunia hanya diam. Namun rakyat Kongo tidak sepenuhnya diam. Mereka berdiri, mereka melawan. Ratusan ribu warga turun ke jalan, menolak kebohongan, menolak penindasan. Teriakan mereka menggema di jalanan. Kami lelah, kami lapar, kami manusia juga. Meski dibalas dengan gas air mata, pentungan, dan peluru karet, mereka tidak mundur karena mereka tahu kalau mereka berhenti, anak-anak mereka akan tetap hidup dalam gelap dan ketakutan. Setiap luka di tubuh mereka, setiap air mata di mata anak-anak mereka adalah saksi bahwa mereka tak ingin hanya bertahan hidup, mereka ingin hidup dengan layak. Kongo bukan hanya cerita tentang kemiskinan, ini adalah cerita tentang keberanian, tentang rakyat yang tidak pernah benar-benar kalah. Mari kita jangan hanya melihat, tapi juga merasakan, dan jika mampu, bantu menerangi dunia mereka.